Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan mata pelajaran kita, yaitu sains. Gimana anak-anak semuanya? Semoga senantiasa sehat dan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama hari ini kita belajar di kelas 4. Ya, tetap semangat belajar walaupun kita masih secara daring. Ya. Nah, gimana anak? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, jumpa lagi kali ini dengan materi pelajaran yang melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kita kali ini mempelajari tentang sampah organik dan anorganik. Kalau di materi sebelumnya, Pak Lukman mengajarkan tentang berbagai macam material atau bahan benda yang ada di sekitar kita. Ternyata bahan-bahan tersebut bisa menjadi sampah. Dan ternyata sampah-sampah itu bisa digolongkan dengan beberapa golongan. Nah, inilah yang akan kita kenal dan kita pelajari di pelajaran kita kali ini. Gimana, sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Anak-anak sekalian, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ya, ini adalah gambar yang sangat tidak enak dilihat, ya, yaitu tumpukan sampah. Nah, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan sampah. Mungkin di rumah kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita mesti mudah sekali menjumpai sampah. Karena sampah adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, anak sekalian, sebenarnya sampah itu apa ya? Nah, sampah itu adalah sisa atau buangan dari suatu barang yang tidak digunakan lagi. Ya, jadi sampah adalah sisa atau buangan dari suatu barang yang tidak digunakan lagi. Sehingga dia harus dibuang. Nah, tahukah kamu bahwa sampah ini adalah satu masalah yang cukup menyulitkan ya, yang harus diperhatikan bagi kita. Terutama bagi seorang muslim, bahwa kita harus menjaga kebersihan. Ya, kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, tetapi sampah ini seharusnya juga adalah suatu masalah yang harus diselesaikan. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu nih, sebelum mengolah sampah, kita harus tahu dulu bisa membedakan sampah berdasarkan bahan dan materialnya. Sehingga kita bisa membedakan cara mengolahnya. Anak sekalian, sampah dibedakan menjadi dua macam, ya, yaitu sampah organik. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, ya, yang dapat mudah terurai secara alami oleh bakteri. Jadi sampah organik itu adalah sampah di mana bahannya itu adalah berasal dari makhluk hidup, bisa pohon, bisa manusia, bisa hewan gitu ya, yang dimana sampahnya tadi itu dapat dengan mudah terurai secara alami oleh bakteri. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang tidak mudah terurai secara alami oleh bakteri. Ya, karena dia bukan berasal dari makhluk hidup. Biasanya dari bahan-bahan sintetik buatan. Nah, kalau mengulangi, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang tidak mudah terurai secara alami oleh bakteri. Nah, inilah ya dua macam sampah, ya, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik contohnya adalah seperti kulit buah dan sayuran ya, atau sisa-sisa potongan sayuran, atau kemudian sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan misalnya.
Kemudian juga termasuk daun-daun kering yang berguguran ya di depan rumah kita ya, di halaman biasanya akan gugur daun-daun kering ya. Nah, itu juga adalah sampah organik. Kemudian ranting-ranting pohon ya, kemudian kotoran-kotoran hewan ya, itu juga termasuk sampah organik dan lain-lain. Sedangkan contoh sampah anorganik, contohnya adalah plastik pembungkus makanan misalnya ya, kemudian pecahan kaca atau pecahan botol misalnya, kemudian karet ban bekas, botol-botol plastik, kertas-kertas bekas, dan bahkan baju-baju bekas yang sudah tidak digunakan lagi ya, yang sudah tidak layak pakai dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari sampah anorganik. Nah, anak semuanya, ya, karena perbedaan sampah tadi yang bisa terurai dengan mudah dan tidak mudah terurai, maka kedua sampah ini harus diperlakukan secara berbeda. Ya, karena apa? Karena tadi, ya, satunya sampah organik mudah diurai oleh bakteri, sedangkan sampah anorganik tidak mudah terurai oleh bakteri. Nah, kalau sampah organik itu dia bisa diolah, kemudian bisa menjadi pupuk. Ya, karena dia berasal dari makhluk hidup, maka dia bisa kembali diolah kembali ya dengan cara dibusukkan ya, dengan menggunakan bantuan bakteri pembusuk ya. Nanti bisa belajar lagi misalkan cara membuat pupuk kompos ya. Nah, itu nanti di segmen berikutnya yang mungkin nanti kita belajar bagaimana cara membuat pupuk kompos. Nah, jadi sampah organik itu bisa diolah, bisa menjadi pupuk. Sehingga lebih bermanfaat ya kan, kalau pupuk bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman ya. Menyuburkan tanah sehingga tanahnya menjadi lebih sehat dan lebih subur. Nah, berbeda dengan sampah anorganik, karena dia tidak mudah diolah oleh atau tidak mudah diurai oleh bakteri, maka seharusnya sampah organik itu dapat didaur ulang sehingga bisa dipakai kembali atau diubah menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih berguna. Contohnya seperti yang digambar ya, ada botol-botol plastik dan kertas-kertas koran bekas. Nah, ini salah satu dari contoh sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Nah, seperti apa ya contohnya? Yuk kita lihat. Misalnya botol-botol bekas ini. Ya. Nah, botol-botol bekas ini kalau dia didaur ulang bisa kembali menjadi botol baru. Ya, sehingga bisa diisi kembali dengan minuman ataupun air mineral ya yang baru sehingga bisa digunakan kembali. Sebagaimana fungsinya yaitu wadah botol. Atau bisa juga ya dibuat menjadi kerajinan yang cantik. Artinya botol-botol tadi ya kemudian dibuat, diolah kembali sehingga bisa menjadi barang kerajinan yang cantik. Ya, jadi tidak menjadi botol lagi tapi bisa menjadi pot bunga, bisa menjadi wadah pensil dan lain-lain ya. Kalau kamu kreatif dan bisa mengubah botol-botol tadi menjadi lebih cantik. Atau contoh lainnya seperti kertas-kertas koran bekas ini ya. Nah, ini bisa menjadi kertas yang baru. Ya, diolah kembali, biasanya dikumpulkan ya, kemudian dikumpulkan dibawa kembali ke pabrik kertas. Nah, di sana kertas-kertas bekas tadi dilebur lagi ya, kemudian diolah kembali menjadi kertas baru. Nah, atau bisa juga kertas-kertas bekas tadi ya kemudian diolah kembali menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, misalnya seperti di sini ya, dibuat kerajinan-kerajinan cantik ya, ada tas cantik atau kemudian wadah pensil. Nah, asalkan kamu kreatif bisa membuat kertas-kertas koran tadi yang mungkin tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat. Anak sekalian, apakah kamu pernah lihat tempat sampah yang berbeda warna seperti ini? Ada yang berwarna kuning, berwarna hijau, dan berwarna merah.
Apa ya artinya? Kenapa kotak sampah itu diberi warna yang berbeda dan dijadikan 3 tempat yang berbeda pula? Nah, kalau kamu tahu bahwa kalau wadah sampah yang berwarna kuning itu diperuntukkan untuk sampah anorganik. Contohnya seperti tadi, botol bekas, ya, koran bekas, plastik-plastik pembungkus bekas misalnya ya. Kemudian kalau yang warna hijau itu adalah sampah organik. Misalnya tadi sisa-sisa kue, sisa makanan, potongan-potongan sayur ya yang tidak terpakai lagi ataupun kemudian daun-daun kering ya, itu bisa dimasukkan ke dalam wadah sampah berwarna hijau karena dia sampah organik. Atau ada juga kotak sampah yang berwarna merah, biasanya diberi logo B3. Nah, apa maksudnya? Yaitu untuk membuang sampah yang berbahaya. Misalnya pecahan-pecahan kaca, ya, ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya yang seharusnya dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh pengolahan sampah dimulai dari rumah-rumah, yaitu membedakan jenis sampah. Kenapa harus dibedakan? Karena memang sampah tersebut berbeda dalam terurai atau tidak terurainya oleh bakteri pembusuk, sehingga kalau yang mudah terurai yaitu sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk, ya, lebih bermanfaat. Atau sampah anorganik karena tidak mudah diolah maka dia harusnya didaur ulang bisa menjadi benda yang baru atau diolah menjadi bahan-bahan kerajinan yang lebih bermanfaat. Nah, kalau bahan-bahan berbahaya dia tentunya harus disingkirkan agar tidak membahayakan orang. Misalnya pecahan-pecahan kaca, yaitu kalau dicampur dengan sampah-sampah kan bisa melukai orang. Ya, nah seperti itu anak-anak. Ya, kenapa sebenarnya kalau dari rumah kita sampah-sampah itu harus dipisahkan sesuai dengan pengelompokannya. Apakah dia sampah anorganik ataukah sampah organik? Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini mengenal perbedaan sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Ya, semoga menjadi pelajaran baru dan kita bisa lebih bisa membuang sampah, ya. Kemudian sampahnya itu kita pisahkan dulu sesuai dengan pengelompokannya agar bisa lebih mudah dalam mengolah sampah tersebut. Coba bayangkan kalau sampah itu menumpuk di rumah kita, ya, satu rumah menumpuk, kemudian satu kampung menumpuk, bahkan satu se-Indonesia yang menumpuk sampah luar biasa, ya. Kalau tidak diolah dengan baik maka akan sangat merugikan kehidupan kita, ya, karena sampah misalnya yang busuk itu bisa menyebabkan munculnya banyak penyakit-penyakit. Nah, atau misalkan sampah-sampah plastik yang tidak diolah kembali, ya, terbuang, ya, misalkan ke sungai atau ke laut, maka itu akan mengganggu ekosistem dalam hidup, ya, mereka hewan-hewan, ya seperti kita lihat ada hewan yang kemudian karena dia tidak tahu kalau itu adalah plastik kemudian mereka makan. Padahal kalau mereka makan plastik tentu mereka akan menjadi sakit dan bahkan mati. Nah, demikianlah anak-anak, sampai jumpa dalam pelajaran kita selanjutnya, ya. Semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua untuk lebih tertib kembali dalam mengolah sampah. Ya, itu saja anak-anak sekalian. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.